Yang berikutnya, tanda menjelang Al-Mahdi muncul, terbunuhnya nafsun zakiyah, terbunuhnya jiwa yang suci. Ada dua pendapat tentang terbunuhnya jiwa yang suci. Ada pendapat yang mengatakan sudah terbunuh, ada yang berpendapat belum terbunuh. Kita lihat hadisnya. Bahwasanya Al-Mahdi tidak akan muncul sampai dibunuhnya nafsun zakiyah, jiwa yang suci. Ketika jiwa yang suci itu terbunuh, maka murkalah kepada para pembunuh itu siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Nah, mereka yang mengatakan sudah terbunuh menyebutkan beberapa kandidat. Kandidat pertama, sosok terbunuhnya Abdullah Azzam. Pernah dengar nama itu, Pak? Abdullah Azzam itu orang Palestina, Pak. Jauh-jauh dari Palestina, dia pergi ke Afghanistan karena mendengar negeri Afghanistan yang terbelakang peradabannya itu diserbu sama tentara-tentara beruang merah Soviet yang merupakan salah satu negara adikuasa. Maka dia terus dengar rakyat Afghanistan yang walaupun terbelakang itu langsung ngangkat senjata dengan segala keterbatasan persenjataannya ngelawan tentara-tentara Soviet itu. Maka sebagai saudara muslim dia terpanggil, dia ingin ngecek ini jihadnya syar'i enggak. Berangkatlah dia ke Afghanistan bersama-sama bahu-membahu dengan mujahidin Afghanistan. Dia perang lawan komunis Soviet dan dia temukan ini jihadnya syar'i. Setelah itu apa yang dia kerjakan? Dia keliling satu negeri Arab ke negeri Arab lainnya, ceramah, ngajak pemuda-pemuda berangkat ikut berjihad ke Afghanistan. Dan ternyata hasil ajakannya, Pak, menyebabkan pemuda-pemuda dari aneka bangsa berdatangan ke Afghanistan, Pak. Dan kita tahu jalan ceritanya, ujung akhirnya mujahidin berhasil memenangkan pertarungan kan, melawan Soviet itu. Terusirlah komunis dari Afghanistan. Masya Allah. Kira-kira perbuatan Abdullah Azzam ada yang benci nggak? Banyak. Makanya pada suatu hari Jumat pagi hari, habis membaca surat Al-Kahfi bersama dua anaknya Muhammad dan Ibrahim bin Abdullah bin Azzam, berangkat ke masjid mau khutbah Jumat. Ternyata mobil yang mereka kendarai di bawahnya sudah ditempel bom yang dinyalakannya secara jarak jauh pakai remote control. Maka terbunuhlah Abdullah Azzam, jiwa yang suci ini, Pak, ya kan? Karena dari Abdullah Azzam inilah berkibarnya jihad fisik pertama kali di era modern yang melibatkan kaum muslimin dari banyak sekali negara, bukan hanya Afghanistan, dari Arab juga banyak Arab, Pak, yang Saudinya, yang Kuwaitnya, yang Mesirnya, termasuk orang-orang dari Filipina, dari Indonesia, dari Malaysia berdatangan, Pak. Subhanallah, ya. Itu pendapat yang mengatakan sudah terbunuh kandidat nomor satu. Ada kandidat nomor dua, ada yang bilang oh bukan Abdullah Azzam tapi Ahmad Yasin. Pernah dengar nama itu? Ya, pejuang dari Palestina juga. Seorang laki-laki yang sudah berumur yang nggak bisa berbuat apa-apa karena dia harus naik kursi roda. Bahkan dia ngedorong sendiri, rodanya nggak bisa karena tangannya lumpuh semuanya. Cuma mukanya saja yang bisa bergerak, kepalanya. Dan kalau sudah ceramah, Pak, wow, pemuda-pemuda Palestina itu kebakar ruhul jihadnya. Makanya dia keluar masuk penjara Zionis Israel itu sudah berkali-kali, udah langganan gitu. Nah, Zionis itu menyangka kalau dia sudah di penjara nanti keluar dia berhenti, nggak ngomong lagi. Oh, ngomong lagi, Pak, terus saja gitu. Ya, dia sudah mentalak 3 dunia dari hatinya gitu. Nah, akhirnya karena Israel nggak tahan dengan kelakuannya, maka pada suatu pagi habis sholat subuh keluar dari masjid dirudal, Pak. Orang yang lumpuh total dirudal, Pak. Makanya orang mengatakan jangan-jangan Ahmad Yasin inilah nafsun zakiyah itu. Ada lagi yang berpendapat lain lagi, oh bukan Abdullah Azzam, bukan Ahmad Yasin, tapi Usama bin Laden gitu. Dan Anda dengar nggak berita terbaru sekarang? Amerika minta maaf, ternyata bukan Usama bin Laden otak dari penyerangan WTC. Astagfirullahaladzim, ya kan, orang udah mati baru minta maaf gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tentunya pendukung Usama bin Laden yakin Usama bin Laden inilah ya nafsun zakiyah itu, jiwa yang suci itu. Nah, sementara pendapat yang kedua mengatakan belum terbunuh, bukan Abdullah Azzam, bukan Ahmad Yasin, bukan Usama bin Laden. Tapi ada yang menduga kalau Zakir Naik terbunuh, nah itu nafsun zakiyah, ya. Kenapa Zakir Naik? Karena Zakir Naik itu dahsyat, Pak, dakwahnya. Dia kalau sekali ceramah yang hadir tuh puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang, Pak. Dan biasanya di ujung dakwahnya dia selalu ngasih kesempatan tanya jawab, dan selalu dia dahulukan orang non muslim bertanya jawab dengan dia. Dan selalu saja ada orang non muslim yang di saat acara dia mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Kira-kira perbuatan dia ada yang membenci nggak? Banyak ya. Yang paling pertama membenci siapa? Negara asal dia. Anda tahu nggak bahwa dia WNI, Pak? Warga negara India. Gitu. Ya dia orang India, Pak. Kan singkatannya sama kan, WNI kan. Nah dia sekarang nggak bisa pulang ke India karena apa? Dicekal. Jadi pemerintah India yang Hindu itu ekstrim itu nggak suka dengan apa namanya pemandangan acara-acara Zakir Naik. Ada aja orang Hindu yang masuk Islam akhirnya. Sekarang dia tinggalnya di Malaysia. Wallahu alam. Ada yang berpendapat ini barangkali nafsun zakiyah dan dia belum terbunuh. Ya. Jadi tolong dipantau baik-baik. Ya. Yang berikutnya terjadinya kejadian-kejadian alam yang besar mendahului munculnya Al-Mahdi. Dan tadi sudah kita bahas kejadian alam itu apa? Dukhan. Kejadian alam itu apa? Khasaf, pembenaman di timur, pembenaman di barat, ya kan? Mendahului sebelum Al-Mahdi muncul. Makanya dalil-dalil tentang hal ini perlu kita dengar juga. Dalam sebuah hadis, bukan hadis ya, ini athar dari Ali bin Abdullah bin Abbas, anaknya Ibnu Abbas, namanya Ali. Dia mengatakan Al-Mahdi tidak akan keluar sampai muncul satu tanda bersama matahari, maksudnya tanda dari langit ya. Dalam dalil yang lain lagi dari seorang tabi'in, beliau mengatakan tanda bencana di bulan Ramadan adalah tanda di langit. Sesudahnya adalah perselisihan di antara manusia. Jika kamu mendapati tanda itu, perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuan kalian. Ya. Dalam dalil yang lain lagi, ya, ini juga dari athar sahabat ini, Ka'ab radhiyallahu anhu, dia mengatakan bintang yang dilemparkan seperti anak panah menyerbu dari langit diiringi suara yang keras hingga jatuh di wilayah timur dan malapetaka dahsyat menimpa manusia akibat terpaan bintang itu. Ya. Jadi jatuhnya di wilayah timur, Pak. Sedangkan negeri kita di mana? Di timur pula ya. Sempurnalah keharusan berhijrah gitu. Yang berikutnya ada lagi dalil mengatakan akan muncul bintang dari arah timur sebelum keluarnya Al-Mahdi. Bintang itu memiliki ekor yang bersinar ya. Dalil yang lain lagi mengatakan apabila kalian melihat api dari arah timur selama 3 atau 7 hari, maka jatuhkanlah diri kalian kepada kelapangan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jatuhkanlah diri kalian kepada kelapangan keluarga Nabi Muhammad SAW, itu maksudnya kehadiran Al-Mahdi ya. Bahkan dalam yang lain lagi, riwayat lain lagi dikatakan apabila kalian melihat tanda di langit api besar dari timur muncul selama beberapa malam, saat itu orang-orang menjadi lapang karena itu adalah tanda kedatangan Al-Mahdi ya. Jadi kalau sampai Allah izinkan di suatu Ramadan tertentu kita melihat bintang berekor, dan itu dalam riwayat yang lain, ini saya nggak sebut di sini, riwayat itu mengatakan bintang berekor ini garisnya nggak lurus, Pak, tapi dia muter-muter dulu kayak membentuk semacam gerakan ular gitu, antara 3 sampai 7 hari. Itu adalah tanda paling akhir. Kalau kita menyaksikan itu, Pak, kita harus segera evakuasi. Itu tanda paling akhir, kita harus siap-siap hijrah meninggalkan negeri ini kalau seandainya kita ingin bergabung dengan Al-Mahdi. Sebab kalau kita tetap di sini, kita pergi ke gunung, bikin kampung akhir zaman, ya tadi saya katakan, ujung-ujungnya kita tinggal di Pulau Merapi, bukan di Gunung Merapi lagi. Sementara teknologi canggih udah nggak ada. Naik pesawat nggak bisa gabung ke Arab nantinya. Naik kapal sekelas Kerinci yang pakai mesin udah nggak ada. Naik getek ngeri, ya, ombaknya tinggi. Berarti apa yang kita kerjakan? Ya sudah, saling menguatkan di kampung akhir zaman sesama orang beriman dan menanti-nanti kedatangan Dajjal. Ya. Jadi yang nggak gabung sama Al-Mahdi harus menghadapi fitnah Dajjal. Nggak apa-apa sih kalau kita tetap istiqomah. Karena kata Nabi, orang-orang yang menghadapi fitnah Dajjal, Dajjal datang ngaku-ngaku dia Tuhan, mereka menjawab, Rabbunallah, Rabb kami Allah, anta al-masihud Dajjal, kamu ini pendusta Dajjal. Maka Dajjal marah. Dajjal perintahkan, hai langit jangan turunkan hujan. Nggak turun-turun hujan di negeri orang-orang beriman itu. Hai bumi jangan keluarkan tumbuhanmu. Nggak keluar tumbuhannya, sehingga hewan-hewan dari orang-orang beriman ini bergelimpangan, bermatian, nggak ada makanannya. Bahkan mereka juga nggak ada makanannya. Terus makanannya apa? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, makanan kita apa? Kata Nabi, makanan kalian makanan malaikat. Takdis, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, zikrullah. Makanya dari sekarang, Pak, budaya zikrullah harus kita hidupkan ya. Hidupkan wirid pagi, hidupkan wirid sore, hidupkan bacaan-bacaan keluar masuk rumah, pakai baju, lepas baju, keluar masuk kamar mandi, hidupkan
Ya, karena nanti akan tiba harinya kalau nggak ada makanan di zaman Dajjal sudah muncul, ya makanan kita zikrullah. Nah, orang-orang yang nggak pernah latihan dari sekarang, nanti kalau menghadapi itu, dia datang ke kita, dia bilang, ya akhi, nggak ada makanan, gimana? Ya kan Nabi bilang, zikir. Gila kamu, udah lapar suruh zikir. Ah, gitu kan. Karena nggak pernah latihan. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, nggak apa-apa. Kalau orang beriman menghadapi fitnah Dajjal, dia istiqomah, apa yang terjadi? Dia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sampai nanti Dajjal dibunuh sama Isa alaihissalam, Isa alaihissalam akan mendatangi orang-orang ini, diusap wajah-wajah mereka, bahkan dikasih tahu tingkatan mereka di surga nanti. Masya Allah, masih hidup di dunia sudah dikasih tahu tempatnya di surga. Kenapa? Karena lulus menghadapi ujian paling berat, yaitu Dajjal. Jadi silahkan, mau pilih yang mana? Mau pilih kita ngadepin Dajjal atau kita gabung sama Al-Mahdi? Ya. Nah, di sini perlu kecerdasan untuk jadwal hijrahnya kapan, gitu. Jangan terlambat, keburu teknologi sudah nggak ada, kita masih di sini ngendon, ya kan? Berhenti, nggak bisa kemana-mana. Nggak apa-apa, ngadepin Dajjal. Cuma kalau bicara idealnya sih, pinginnya gabung sama Al-Mahdi. Ya. Ikut piknik sama Al-Mahdi. Pikniknya orang beriman apa? Jihad fisabilillah kan? Ya. Baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu tanda sebelum Al-Mahdi, yaitu peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat. Ya. Ya. Kemudian ada lagi tanda lain, munculnya Taifah Mansurah, ya, kelompok-kelompok perlawanan Islam kepada kelompok yang zalim, dan kelompok-kelompok ini meraih kemenangan, pertolongan dari Allah Ta'ala. Sejak kapan Taifah Mansurah ini muncul? Sejak jihad di Afghanistan. Sejak jihad di Afghanistan, Pak, muncullah jihad di Bosnia, muncullah intifada di Palestina, muncullah jihad di Chechnya, muncullah jihad di Kashmir, muncullah jihad di Somalia, di Sudan, di Yaman. Masya Allah, Pak, sekarang ini sebenarnya Taifah Mansurah bermunculan di mana-mana. Sebagian ada yang meraih kemenangan, sebagian mengalami kekalahan, ya. Tetapi yang penting umat ini sudah mulai menunjukkan perlawanannya, sekalipun terbatas senjata mereka, ya. Nah, kita husnuzon kepada Allah Ta'ala bahwa kemunculan Al-Mahdi akan merajut semua Taifah-Taifah itu di bawah kepemimpinan Amirul Mukminin fi akhir zaman. Ya, hadisnya sebagai berikut: akan selalu ada segolongan dari umatku yang berdiri tegak di atas al-haq, kebenaran, tidak dapat memudaratkan mereka siapapun yang berusaha menyelisihi mereka hingga datangnya perkara Allah. Datangnya perkara Allah ada dua makna. Kemungkinan pertama maknanya hingga datangnya Al-Mahdi, atau hingga turunnya Isa alaihissalam. Terus yang berikutnya apa? Munculnya gunung emas dari sungai Yufrat. Sungai Yufrat itu sungai yang mengalir melewati Irak dan Suriah. Hadisnya berbunyi sebagai berikut: kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Yufrat menguap, menyingkapkan emas dari gunung. Orang-orang berperang memperebutkan emas itu. Setiap 100 orang, 99 diantaranya mati terbunuh. Dan setiap orang diantara mereka berkata kepada dirinya sendiri, siapa tahu akulah yang akan mendapatkan emas itu, ya. Nah, pertanyaannya, apakah peristiwa ini sudah terjadi sekarang? Tergantung penafsiran. Kalau penafsiran emasnya itu emas sebenarnya, sekarang belum terjadi. Boleh jadi dia baru terjadi nanti kalau sudah ada hantaman keras dari langit, ya, sehingga permukaan bumi dan bawahnya itu bergeser. Tahu-tahu ada emas di balik sungai Yufrat. Tapi kalau penafsirannya emas ini adalah emas hitam, yang berarti apa? Minyak. Hari ini the best crude oil in the world is from Syria and Iraq. Ya, minyak terbaik hari ini datangnya dari Suriah dan Irak. Maka nggak heran kalau kekuatan-kekuatan besar dunia berdatangan ke sana sekarang, kan? Amerika, Rusia, Cina ada di sana semua. Gitu. Mungkin mereka ingin memperebutkan emas hitam. Kalau itu maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus kemudian tanda satu lagi, Al-Mahdi akan muncul jika perselisihan di antara manusia sudah menjadi-jadi. Kira-kira hari ini perselisihan antar manusia sudah hebat belum, Mbak? Sudah hebat, ya. Hadisnya hadis yang sama yang sebelumnya sudah kita perlihatkan. Kukabarkan berita gembira kehadiran Al-Mahdi di tengah umat ini ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia. Hari ini perselisihan antar manusia sudah sampai ke tingkat yang mengkhawatirkan. Bukan hanya antara muslim dan kafir yang berselisih, antar sesama muslim berselisih, antar ormas Islam berselisih, antar pengajian Islam berselisih, antar faksi mujahidin di medan jihad berselisih, ya. Sudah lengkap, Pak, sebenarnya, ya. Nah, yang berikutnya, bahagian yang terakhir adalah peristiwa-peristiwa yang menyertai hadirnya Al-Mahdi. Namun karena waktu, saya terpaksa sampai sini saja, Pak. Baik.